Masih kabar terbaru dari ruang persidangan Tribuners, kali ini tempat aktor Amar Zoni kembali menjalani persidangan lanjutan dalam kasus dugaan penyalahgunaan narkoba yang menjerat dirinya. Jadi untuk sidang lanjutan Amar Zoni dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Tribuners. Dan untuk sidang kali ini berlangsung cukup tegang. Suasana yang awalnya ini berjalan formal ya, berubah memanas ketika Amar Zoni ini secara langsung menyampaikan keberatannya terhadap proses pemeriksaan yang ia alami saat ditangani oleh penyidik kepolisian. Kemudian di hadapan majelis hakim, Amar ini mengaku bahwa selama pemeriksaan, ia merasa mendapat tekanan yang menurutnya tidak wajar. Jadi Amar ini bahkan secara terbuka menuding adanya dugaan pemerasan yang dilakukan oleh oknum penyidik. Ia menyebut bahwa dirinya ini diminta menyerahkan sejumlah uang dengan iming-iming akan dipermudah dalam proses hukum yang dijalaninya. Pernyataan ini ya tentunya sontak membuat suasana sidang menjadi lebih serius dan juga menarik perhatian banyak pihak tribuners, termasuk jaksa, kemudian hakim, dan pengunjung sidang. Tak berhenti sampai di situ, Ammar ini juga mengungkapkan dugaan yang lebih berat. Ia menyebut bahwa selama pemeriksaan, dirinya mengalami perlakuan kasar, mulai dari pemukulan hingga dugaan penggunaan alat setrum. Ammar bahkan mencoba mengingat detail fisik oknum yang diduga melakukan tindakan ini, seolah ingin meyakinkan majelis hakim bahwa apa yang ia sampaikan ini bukan sekadar cerita tanpa dasar atau hanya cerita karangan. Nah, pernyataan Ammar inilah yang kemudian memicu debat panas di ruang sidang. Penyidik yang dihadirkan sebagai saksi langsung memberikan respons dan membantah tuduhan tersebut. Adu argumen antara terdakwa dan juga saksi ini tidak terhindarkan tribuners, membuat hakim beberapa kali ya harus menenangkan suasana agar persidangan ini tetap berjalan tertib. Bagi Ammar sendiri, momen ini adalah kesempatan untuk menyampaikan versinya memang secara langsung di hadapan hukum. Sementara bagi pihak kepolisian, ini menjadi ruang klarifikasi agar tuduhan yang dilontarkan tidak berkembang menjadi asumsi publik tanpa pembuktian yang jelas. Dan kita akan beralih nih ke respons dari pihak kepolisian. Dalam sidang yang sama ya, penyidik polisi yang memeriksa Ammar Zoni dihadirkan memang di sana sebagai saksi dan secara tegas membantah seluruh tuduhan kekerasan yang disampaikan oleh Ammar Zoni. Di hadapan majelis hakim pun penyidik ini menyatakan bahwa seluruh proses pemeriksaan terhadap Ammar Zoni dan juga terdakwa lainnya telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, Tribuners. Jadi mereka ini menegaskan tidak pernah melakukan pemukulan, penyiksaan, apalagi tindakan intimidatif dalam bentuk apapun. Dan terkait tuduhan penggunaan alat setrum, saksi dari kepolisian ini juga dengan lugas mengatakan bahwa tidak pernah ada alat setrum yang digunakan selama pemeriksaan. Menurut mereka, tuduhan ini tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Pihak kepolisian pun menilai bahwa pemeriksaan pun berjalan profesional, terbuka, dan disaksikan oleh pihak-pihak terkait. Mereka juga menyebut bahwa jika memang terjadi kekerasan, seharusnya ini ada laporan resmi ya sejak awal baik ke atasan penyidik maupun ke lembaga pengawas internal kepolisian. Dan dalam persidangan ini, jaksa penuntut umum pun turut menggali keterangan saksi dengan sejumlah pertanyaan lanjutan, guna memastikan konsistensi keterangan yang diberikan. Namun hingga pemeriksaan saksi selesai, polisi tetap pada pendiriannya, tidak ada kekerasan, tidak ada pemerasan, dan tidak ada tindakan di luar prosedur. Yang bantahan ini menjadi kontras yang tajam ya dengan pernyataan Ammar Zoni sebelumnya. Menjadi dua versi cerita yang saling bertolak belakang. Dan inilah yang kini menjadi perhatian utama majelis hakim untuk menilai kebenaran berdasarkan bukti, bukan sekadar pengakuan lisan. Dan di tengah silang pendapat ini antara Ammar dan pihak kepolisian, muncul satu poin penting yang kembali menghangatkan suasana persidangan. Kali ini datang dari kekasih Ammar Zoni, Tribuners, yang ikut menyoroti soal rekaman CCTV yang disebut-sebut bisa menjadi kunci pembuktian.
Dalam pernyataannya, Amarzoni ini menegaskan bahwa dirinya yakin ada kamera pengawas di lokasi pemeriksaan dan rekaman ini diyakini dapat menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi. Ia pun bahkan secara langsung meminta agar rekaman CCTV tersebut dibuka dan dipertontonkan di hadapan majelis hakim. Menurut Amar sendiri, jika memang tidak ada kekerasan seperti yang disampaikan pihak kepolisian, maka CCTV ini seharusnya bisa menjadi alat pembuktian yang objektif dan adil. Karena itu, ia berharap pengadilan dapat menghadirkan bukti visual ini agar publik dan juga hakim ini bisa menilai secara langsung. Yang pernyataan ini kemudian diperkuat oleh kekasih Ammar yang menyampaikan bahwa jika semua proses pemeriksaan ini berjalan sesuai aturan, maka tidak ada alasan untuk menutup atau menyembunyikan rekaman kamera pengawas. Karena ia menilai CCTV ini justru bisa meluruskan polemik dan mengakhiri perdebatan panjang antara dua versi cerita yang berkembang. Namun hingga sidang ini berakhir belum ada keputusan dari majelis hakim terkait apakah CCTV ini akan dihadirkan sebagai barang bukti atau tidak. Dan hal ini masih menjadi bagian dari proses hukum yang akan dipertimbangkan lebih lanjut. Publik pun kayaknya sudah menanti juga apakah rekaman CCTV ini benar-benar ada dan apakah bisa menjadi penentu arah kasus atau justru tidak ditemukan bukti visual yang mendukung salah satu pihak. Karena emang bukan beliau yang periksa saudara. Iya, cuma saya ingat banget ada Pak Bambang di situ. Ya, gitu loh. Ya, karena Pak Bambang tadi dia kata lebar dan bukan ada yang salah. Atau tidak tahu? Mengenai saya ya? Tidak, karena dia tidak menerangkan saudara, dia menerangkan tentang Asep, Adrian dan Ade, bukan dia menerangkan saudara. Enggak sih, enggak. Saya cuma mau nanya itu aja. Gitu loh. Kalau memang Bapak nggak tahu ya sudah. Kalau memang Bapak juga bilang tidak ada. Tidak menanggapi keterangan itu dengan saksi Bambang. Benar nggak ada yang salah? Ya itu salah dari penangkapannya dia dibilang nggak ada gitu loh. Yang 300 juta. Iya, yang dia minta intinya 8 makanya kenapa ada terciptanya BAP seperti yang tadi penekanan segala macam itu yang video tadi testimoni tadi. Bambang dari awal tidak menerangkan 300 pertanyaan saudara. Iya, pertanyaan saya maksudnya mulia. Oke. Sekarang ke saksi Mario, ada pertanyaan silakan. Oke, saksi Mario. Waktu saya datang ke sana, apakah bersamaan dengan barang bukti Sinta itu? Pada saat didatangkan ke depan? Iya. Siap bersama. Bersamaan, yakin. Siap. Nanti besok saya minta juga untuk dihadirkan kembali gitu loh, si saksi yang kemarin itu, karena dia masih bicara ambigu. Karena saya sudah bilang kalau saya datang itu hanya karena disuruh siapa Aldi, penuturan dari Aldi. Saya tidak ada barang bukti di situ. Ya karena kan saudara Setelah itu baru si Rutan itu siapa Pak Eka itu datang bawa barang bukti. Betul nggak kayak gitu? Gini yang mulia. Sebelumnya kan saudara dipanggil atas